Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tapi sayangnya teknik apapun yang digunakan oleh Chung Myun sama sekali tidak berpengaruh signifikan. Walaupun terkadang Chung Myun sedikit kesulitan untuk menangani teknik tersebut, tapi pada akhirnya ia berhasil mementahkannya. Dan begitulah seterusnya. Tapi terkadang malah Hugong lah yang kewalahan. Tak kalah Chung Myun melakukan serangan balasan. Keduanya saling memberikan pukulan satu sama lain. Tapi di sini yang paling diuntungkan adalah Chung Myun. Tidak seperti Hugong yang nampak gelisah. Chung Myun malah terlihat seperti orang yang bersenang-senang dalam pertarungan ini. Kini keduanya sama-sama telah mendapatkan luka. Tapi senyum licik Chung Myun seolah-olah menyampaikan bahwa ialah yang akan menang. Lalu Chung Myun pun berkata kepada Hugong, "Sepertinya kau sudah sulit untuk melanjutkan pertarungan ini. Tapi tenang saja, ini barulah permulaan. Jadi kau tidak bisa berhenti begitu saja." Ya, sejujurnya ini bukan lagi sparring biasa karena setiap kali Hugong mengayunkan pedangnya, niat membunuhnya bisa dirasakan dengan jelas. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua yang menyaksikan pertarungan tersebut nampak seperti sulit untuk bernapas, terutama Baekjun. Ya, memang 5 pedang tahu benar bagaimana perkembangan Chung Myun, tapi ini pertama kalinya Baekjun melihat Chung Myun bertarung dengan sangat serius. Tidak ada satu gerakan pun yang sia-sia tak kala Chung Myun bertindak. Tidak bisa dipungkiri mereka memang sangat mengakui kemampuan dari Penatua Udang. Tapi siapa sangka Chung Myun berhasil membuat Penatua Udang terpojok. Lalu Jogul pun bertanya, "Senior, apakah memang ia sekuat ini?" Sejujurnya sulit bagi Baekjun untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka pernah bertarung bersama, jadi mereka tidak menyadari seberapa kuatkah Chung Myun saat itu. Dan tentunya jika 5 pedang saja sampai terkejut dengan pertarungan Chung Myun, apalagi murid-murid Gunung Hua lainnya. Bahkan menurut Baekjun, mengikuti pergerakan Chung Myun saja nampaknya mereka sudah kewalahan. Tapi ada satu hal yang pasti, mereka semua akhirnya menyadari seberapa kuatkah Chung Myun. Dan tidak ada komentar kecuali itu adalah komentar yang menyanjung Chung Myun. Seluruh murid Gunung Hua nampaknya kini telah sepakat dengan bagaimana mereka harus menilai Chung Myun. Memang sangat sedikit disayangkan karena murid-murid lainnya tidak bisa melihat pertarungan Chung Myun dengan jelas. Baekjun sebenarnya ingin menceritakan hal tersebut kepada murid-murid, tapi mungkin itu malah akan mengganggu fokus mereka. Di sisi lain, Mujin mengepalkan tangannya sampai-sampai meneteskan darah. Sebelumnya ia sempat berpikir untuk membalas dendam kepada Chung Myun, tapi setelah melihat pertarungannya dengan Penatua Hugong, sepertinya apa yang ia pikirkan dan apa yang ia rencanakan hanyalah ilusi atau delusi semata. Ia bisa menyaksikan dengan jelas bahwa saat ini Chung Myun bertarung setara dengan Penatua Hugong. Tidak, jika dilihat lebih detail maka bisa dipastikan Chung Myun lah yang lebih unggul dibandingkan dengan Penatua Hugong. Memang ia menyadari dari awal setelah bertarung melawan Chung Myun, ia sangat kuat dan karena masih muda perkembangannya akan tak terbatas. Tapi setelah menjalani pelatihan yang intens, Mujin yakin bisa mengalahkan Chung Myun. Tapi sayangnya angan-angan tersebut langsung hancur tak kala menyadari seberapa jauh perbandingan kekuatan mereka saat ini. Kala itu Mujin
penasaran bagaimanakah ekspresi raut wajah dari penatua Ho Sanja? Dan saat melihatnya, alangkah terkejutnya Mujin. Penatua Ho Sanja dikenali dengan sosok yang sangat ahli dalam menyembunyikan ekspresi wajahnya. Apapun situasinya, Ho Sanja selalu mahir menyembunyikan ekspresi wajahnya. Tapi tidak dengan kali ini. Ekspresi wajahnya nampak sangat rumit. Apakah itu ekspresi wajah yang menunjukkan ketakutan? Tidak mungkin penatua Ho Sanja takut dengan kekuatan Chung Myun saat ini. Tapi lebih masuk akal jika ia takut dengan potensi Chung Myun di masa depan. Dan kenapa Ho Sanja begitu khawatir? Itu semua karena Ho Sanja dulu pernah bertarung melawan Chung Myun, dan kala itu ia sangat yakin jika pertarungan dilanjutkan dirinya lah yang menang. Tapi saat melihat pertarungannya dengan Hugong, nampaknya ia bisa melihat dengan jelas seberapa jauhkah naga ilahi Gunung Hua telah berkembang. Dengan wajah gelisah, Ho Sanja pun bergumam, Hugong. Ya, dari ucapannya nampaknya Ho Sanja takut jika Hugong juga akan dikalahkan. Mujin pun kembali mengamati pertarungan. Ya, kali ini Hugong benar-benar terdesak. Setiap kali ia menyerang Chung Myun menggunakan kakinya, Chung Myun selalu memblokirnya menggunakan pedangnya. Karena terbuat dari baja dingin, itu membuat kaki Hugong terasa sakit. Dan karena bukan kali pertama kakinya berhadapan dengan pedang Chung Myun, tulangnya seperti terasa remuk. Lalu Chung Myun pun berkata, "Kenapa? Apakah kau gugup? Kau sepertinya tidak bisa menggenggam pedangmu dengan baik." Dan kala itu entah bagaimana Hugong sama sekali tidak bisa membalas perkataan Chung Myun. Memang benar situasinya di luar kendali Hugong. Awalnya ia sangat percaya diri, tapi setelah bertukar serangan dengan Chung Myun, kepercayaan dirinya pun perlahan runtuh. Ya, Hugong merasakan jika saat ini ia bukan bertarung melawan seorang bocah, melainkan bertarung melawan binatang buas yang tak terkalahkan. Dan dari raut wajah Ho Sanja, Chung Myun pun bisa menebak apa yang difikirkannya saat ini, yaitu jika ia saja tidak bisa mengalahkan naga ilahi Gunung Hua, lalu bagaimana dengan para penatua lainnya? Nah, Chung Myun sendiri mengakui kemampuan Hugong. Walaupun ia tidak sebaik penatua udang terdahulu, tapi dari beberapa aspek ia masih sangat layak. Sepertinya pelatihan yang dilakukan oleh Hugong tidak sia-sia. Chung Myun bisa meyakinkan hal tersebut dari bagaimana pergerakan Hugong. Tapi ada satu hal yang disayangkan. Walaupun Hugong bisa dikatakan berbakat, tapi sayangnya Hugong sepertinya belum pernah merasakan pertarungan hidup dan mati. Itulah yang membuatnya kurang pengalaman dari pertarungan nyata. Mungkin ia telah bertarung dengan pejuang yang tak terhitung jumlahnya, tapi sangat disayangkan mungkin Hugong selalu saja menang dan lawannya tidak ada yang jauh lebih kuat darinya. Itulah yang membuat Hugong terlihat lemah di mata Chung Myun saat ini. Oleh sebab itulah Chung Myun berkata, "Sepertinya aku yang akan memberikanmu sebuah pelajaran." Gerakan Chung Myun pun menjadi sedikit lebih cepat dibandingkan sebelumnya, dan Hugong mulai kewalahan saat terus memblokir serangan Chung Myun. Lalu Chung Myun kembali berkata, "Memblokir bukanlah segalanya, dasar bocah." Setelahnya Chung Myun pun membuat Hugong terpental ke udara dan bam! Saat itu pula siku Chung Myun menghantam tubuh Hugong dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.